warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya yang saya banggakan dan saya sayangi. Selamat pagi yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah ya. Tetap semangat walaupun kondisi masih sama seperti ini. Masih dalam kondisi COVID. Jangan lupa pakai protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, dan kalau kemanapun itu selalu pakai masker. Hindari kerumunan ya. Oke, hari ini nanti Bapak akan membahas tentang pembahasan soal PTS semester genap. Kalian pastinya sudah membawa kisi-kisinya ya. Yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah itu sudah mempunyai kisi-kisinya. Masalahnya nanti saya akan membahas soal per soal itu di dalam video ini nanti. Kalian bisa menyimak, kalian bisa mengetahui kemungkinan yang akan keluar dalam PTS di situ. Oke. Nanti di dalam PTS di sini nilainya di situ murni ya. Jika nanti kalian dapat seumpama 50, besok di rapot sementara, bukan rapot sebenarnya. Rapot sementara di situ nanti kalian 50. Kalau kalian nilainya 30. Jadi jangan Pak kok nilainya segini, jangan nilai segini ya. Di dalam kalau PTS semester ganjil atau PTS di sini nilainya di situ murni. Oke, lanjut saja ya. Kita langsung mengerjakan pembahasannya di sini. Oke, di sini saya mempunyai Bapak akan membahas tentang soal yang Romawi 3 dulu ya. Kalian buka yang lembar terakhir. Jadi nomor soalnya itu nomor 31 sampai 35. Kenapa Bapak di sini membahas dari belakang dulu? Karena poin terbesarnya di situ poin yang belakang, soal di uraian ya. Di situ silakan kalian lihat itu nomor 31. Saya bacakan dulu indikatornya. Di situ menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan perbandingan senilai dalam kurung, itu ada dalam kurungnya ya. Hubungan jarak terhadap waktu. Jadi nanti soalnya di situ pasti menuju tentang hubungan jarak dan waktu. Saya sudah mencari beberapa soal di situ, mungkin soal yang paling berkaitan di situ di sini. Coba saya mempunyai satu soal ya. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-ratanya di situ 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda mengendaki 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Jadi yang diinginkan Nanda di sini kecepatan setelah berkurangnya waktu 5 jam ya. Kita yang diketahui di sini tulis dulu. Diketahui di sini 15 jam. Di situ kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Dan yang diketahui kedua di sini, jika Nanda ingin mengendaki 5 jam lebih cepat, jadi otomatis di sini 10 ya. Pengurangan dari 15 dikurangi 5. 10 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya. Berapakah kecepatan untuk menempuh 10 jam? Otomatis di sini soalnya pakai perbandingan sejenis, pakai perbandingan senilai atau perbandingan berbalik. Ayo coba dulu, pakai yang perbandingan mana? Pastinya pakai perbandingan berbalik ya. Dari dalam soalnya di sini sudah kelihatan cara menyelesaikannya. Berarti kita menyelesaikannya pakai rumus yang X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1 nya berapa? 15 jam ya di sini. Dan X2 nya 10. Y1 nya yang 60 atau yang X? Karena yang mengendaki 10 jam otomatis Y2 nya itu di bawah 60 jam. Yang diketahui adalah di sininya X nya. Jadi 15 ini bisa dicoret ya, 15 banding 10. Dicoret bagi berapa? Bagi 5 ya. 15 bagi 5 berapa? 3.
Habis itu 10 bagi 5 berapa? 2. Biar kalian lebih memudahkan untuk mengerjakannya. 60 kali 3 berapa? 180. 2 kali X sama dengan 2X. Otomatis X-nya berapa? 180 dibagi dengan 2. Kecepatannya adalah 90 km per jam. Dan di sini kalian cara mengerjakan pertama di situ kalian baca soal yang teliti dulu, yang diketahui apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Pertama yang diketahui waktunya, waktu tempuhnya. Habis itu yang dicari apa sih kecepatan rata-ratanya. Jadi kalian harus mencarinya sama seperti ini. Oke, saya mempunyai soal satu lagi. Oke, di sini Bapak mempunyai satu soal lagi ya. Saya bacakan dulu. Pak Jalu pergi ke kota B dengan mengendarai sepeda motor. Dari rumah ia berangkat pada pukul 06.30. Ia sampai di kota B pada pukul 07.00. Kecepatan rata-rata sepeda Pak Jalu adalah 60 km per jam. Pada pukul 1 atau 13.00 Pak Jalu pulang ke rumah dengan melewati rute yang sama. Jika Pak Jalu sampai rumah pada pukul 13.45, berapakah kecepatan rata-ratanya? Di sini silahkan cermati soalnya dulu sebelum kalian mengerjakan. Dicari kata kuncinya atau diketahui dulu, yang diketahui apa dulu. Pada pukul 06.30 di sini sumpamanya rumahnya Pak Jalu ya. Habis itu sampai ke kota B di sini pada pukul 06.30 berangkat sampai di kota B di sini 07.00. Otomatis waktu tempuhnya di sini berapa? Waktu tempuhnya, waktu tempuhnya saya tuliskan 30 menit ya. Barat 07 kurangi 06.30 waktunya adalah 30 menit atau setengah jam, sama. Dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi untuk waktu 30 menit kecepatannya 60 km per jam. Sekarang yang diketahui kedua di situ adalah waktu setelah pulang jam 1 di sini, jam 13.00 sampai pulang di rumah. Di sini waktunya menghabiskan waktu 45 menit. Waktu tempuhnya 45 menit. Yang ditanyakan adalah ini, kecepatannya. Kecepatan rata-rata waktu pulang Pak Jalu itu berapa? Di sini silahkan kalian kerjakan pakai soal pakai rumus senilai ya. Di sini rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1 nya berapa di sini? Kamu tuliskan sumpama 30 ya. 30 per 45. Jangan lupa kalau yang dengan kecepatan waktu di sini Y1-nya yang mana? Y1-nya itu bukan yang ini ya, tapi Y1-nya ini. X-nya di sini. Dan kecepatan Y2-nya adalah 60 km per jam. Jadi bisa kalian bagi di sini 5. 5 berapa? 6, 30 bagi 5, 6 ya. 45 bagi 5 itu adalah 9. Masih bisa dibagi lagi ya. Bagi 3 lagi berapa? 2. Dan bagi 3 lagi 3 ya. Jadi X-nya di sini 60 kali 2 sama dengan di sini 3 kali X dulu ya, 3X. 2 kali 60 adalah 120. X-nya otomatis 120 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 40 km per jam. Silakan dilihat dulu, cocok enggak?
Di sini waktunya tempuh 30 menit, memerlukan waktu 360 km per jam. Waktu tempuhnya semakin panjang, otomatis kecepatannya semakin menurun ya. Jadi waktunya tempuhnya adalah 40 km per jam. Oke, selanjutnya kita membahas tentang soal yang nomor 2. Oke, silahkan disiapkan ya. Oke, saya di sini mempunyai satu soal lagi ya. Sebelum saya bacakan indikatornya dulu. Di sini akan membahas tentang soal nomor 32 yang uraian ya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ya. Ada dalam kurungnya di situ hubungan jumlah pekerja terhadap waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari soal di sini saya mencari soal yang paling mendekati soal nomor 32 di sini ya. Di sini saya nanti mempunyai 2 soal ya. Silahkan dibaca dulu atau dicermati dulu soalnya dulu di sini. Saya bacakan dulu. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan adalah, silahkan dicermati dulu ya soalnya di sini. Di situ waktunya saya tuliskan di sini 24 orang. Orang di sini memerlukan waktu 20 hari ya. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari. Jadi orangnya di sini X ya. Kita nggak tahu orangnya berapa. Dan akan diselesaikan dalam 15 hari. Yang ditanyakan adalah banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Oke. Di sini pastinya pakai perbandingan berbalik ya. Rumusnya jangan lupa X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. X1 nya adalah 24 dan X2 nya adalah X sama dengan Y2 nya. Y2 nya yang mana? 15 atau 20? Yang 15 ya berbalik, dibalik aja. Dan bawahnya adalah 20. Sebelum kalian mengkalikan silang, silahkan kalau yang bisa dibagi dulu. 15 dibagi 20 ya, bagi 5 berapa? 3 sama 4. Apakah bisa dibagi lagi di sini? 24 di sini bisa dibagi dengan 3 enggak? Bisa ya. 8 ini 1 dan menyisakan 8. Jadi nanti pekerjaannya lebih mudah. X kali 1 X, 8 dikali 4 32 ketemu. Jadi waktu jumlah total pekerjaan di sini adalah 30 orang. Apakah menyelesaikan soalnya? Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja yang diperlukan. Jadi apakah di sini? Di sini adalah totalnya ya. Total pekerjaannya. Total pekerja untuk waktu 15 hari. Jadi tambahannya berapa? Tambahan pekerjaannya, tambahan pekerja 32 dikurangi dengan 24. Berapa? Jawabannya adalah 8 orang. Jadi tambahan di sini adalah 8 orang. Paham ya? Oke, soal selanjutnya. Oke, di sini soal selanjutnya ya, saya bacakan dulu. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Supaya selesai dalam waktu 12 hari, pekerja yang ditambahkan adalah, kita tulis yang diketahui dahulu. 8 orang di sini menyelesaikan waktu dalam 15 hari.
Pekerja yang ditambahkan adalah X di sini, sama seperti yang tadi soal cara mengerjakannya. Pakai perbandingan berbalik ya. Jangan lupa X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. X1 nya adalah 8 dan X2 nya adalah X, sama dengan Y2 nya adalah 12 hari per Y1 nya adalah 15. Silakan dilihat apakah ada yang bisa dibagi. 12 banding 12 dibagi 15 bisa nggak? Bagi berapa? 3 ya. Bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 15 bagi 3 berapa? 5. Apakah bisa dibagi lagi? Bisa ya. Di sini 8 sama 4. 2 dan 1. Habis itu nggak ada ya. X kali 1 adalah X. 2 dikali 5 adalah 10 orang. Apakah sudah sampai untuk menjelaskannya? Pekerja yang harus ditambahkan, berarti pekerja yang ditambahkan adalah 2 orang. Pekerja harus ditambahkan. Kalau di dalam ABC nggak ada ini, berarti ya ini. Kalau uraian sampai di sini boleh. Tapi kalau di dalam ABC nggak ada 2 orang ya langsung 10 orang aja ya jawabannya, sama seperti ini ya, 10 orang. Tapi lebih tepatnya adalah pekerja yang ditambahkan adalah 2 orang. Oke, selanjutnya ya. Oke, di sini soal yang menuju pada soal nomor 33. Saya bacakan dulu ya indikatornya. Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perbandingan jika yang diketahui jumlah uang ketiganya. Yang paling bisa menuju ke situ di sini saya mencari soal ya. Perbandingan antara uang Farel, Safa dan Maisa itu ada 4:3:2. Jika uang Farel dan uang Safa jika dijumlahkan adalah Rp42.000. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Silakan dicermati dari soalnya dulu. Di sini saya tuliskan di sini Farel, Safa dan Mahesa. Di situ perbandingannya 4 buat Safa, 3 buat Farel 4, Safanya 3 dan Mahesanya adalah perbandingannya 2. Dan yang diketahui kedua adalah jumlah antara Farel plus Safa di sini 42.000. Jadi kalian caranya mengerjakan cari persatuannya di sini. Jadi 4 kurangi 3, 4 dikurangi 3 Safa di sini dibagi dengan 4 tambah 3 berapa? 4 kurangi 3, 1, 4 tambah 3 adalah 7 dikali dengan total uang Farel dan Safanya 42.000. Jadi kalian nanti tahu persatuannya berapa. Berapa 42 dibagi 7? 6.000 ya. Jadi setiap satunya di sini, setiap satu perbandingan di sini nilainya adalah 6.000. Jadi jumlah uang mereka bertiga adalah 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 tambah 2 9. Jadi totalnya adalah 9. Di sini ya saya tuliskan totalnya perbandingannya 9 dikali 6.000. Jadi total uang keduanya adalah Rp54.000. Di sini ya. Di sini total uang mereka bertiga Rp54.000. Oke, soal selanjutnya. Oke. Di sini soal untuk nomor 34 dan 35. Karena di situ kisi-kisinya hampir sama ya. Saya bacakan dulu soal indikator yang nomor 34 di sini. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan suku bunga tunggal dalam persen per tahunnya. Jika yang diketahui tabungan awal dan tabungan akhir.
Selanjutnya saya bacakan indikator untuk nomor 35. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dalam kurung lama waktu yang diperlukan untuk menabung. Jika yang diketahui tabungan awal dan tabungan akhir dan suku bunga. Di situ kisi-kisinya hampir sama ya. Yang diketahui di situ adalah jumlah tabungan awal, jumlah tabungan akhir, dan suku bunga. Cara mengerjakannya habis ini saya kerjakan di sini. Yang perlu kalian ingat di situ rumusnya. Rumusnya otomatis bunga tunggal di situ kalian harus tahu. Jangan lupa ya, saya tuliskan di sini. B sama dengan N per 12 dikali dengan P persen dikali dengan P persen dikali dengan M. Jangan lupa ya rumus ini, karena yang sering keluar di sini adalah rumus di sini, rumus bunga tunggal ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan di sini ya. Saya bacakan dulu. Anto menabung uang sebesar 1.200.000 di bank. Pihak bank memberikan suku bunga 9% per tahunnya agar tabungan menjadi Rp1.236.000. Yang ditanyakan adalah berapa lama Anto menabung di bank? Berapa lama di sini? Berapa lama Anto menabung di bank? Jadi di sini kita ketahui dulu, kita tuliskan dulu uang mula-mula Anto berapa. Saya lambangkan dengan M ya. M di sini berapa uang mula-mulanya? Rp1.200.000. Setelah itu agar tabungannya menjadi 1.236.000. Jadi saya tuliskan di sini MN. MN di sini tabungan akhirnya menjadi 1.236. 1.236. Dan yang diketahui terakhir di situ adalah P persen. 9% per tahun ya. Yang ditanyakan adalah apa? Berapakah lama Anto menabung di bank? Yang berarti yang ditanyakan adalah ditanya di sini, ditanya apa? N ya, jangan lupa. Waktu penabungan di sini waktunya. Dari kedua di sini kita sudah mencari, udah dapat di sini. B-nya berapa? B-nya di sini bunga tunggalnya berapa? MN dikurangi M ya. B di sini MN dikurangi M. MN-nya sama dengan 1.236 dikurangi dengan M 1.200.000. Otomatis bunga tunggalnya sudah diketahui Rp36.000. Yang ditanyakan waktunya, belum menyelesaikan ya. Setelah itu kita dapat B. P persen ada, M sudah ada. Otomatis nanti N-nya diketahui. Kenapa saya menggunakan N per 12 enggak N saja? Karena yang diketahui di sini per tahun. Dalam setahun di situ ada 12 bulan ya. Jadi saya gunakannya N per 12. Belum tentu di sini per tahun atau per 2 tahun. Paling amannya kan dalam bulan. Kita kerjakan di sini. B sama dengan N per 12 dikali dengan P persen dikali dengan M. B-nya sudah diketahui 36.000 dan N-nya dicari dibagi dengan 12 dikali P persennya adalah 9 per 100 ya, saya tuliskan langsung, dan M-nya adalah 1.200.000. Silakan yang bisa dicoret dulu. 12 ya, bisa dicoret 1. Habis itu 100, nolnya coret 2. Masih menyisakan berapa? 36.000 sama dengan N dikali 9, 9N dikali dengan 9. Nolnya berapa? 1, 2, 3.
1, 2, 3 N ya, jangan lupa. Jadi otomatis N-nya berapa? 36.000 dibagi dengan 9.000. Otomatis nolnya dicoret semua, menyisakan 36 dibagi 9. Jawabannya adalah 4 bulan. Jadi lama Anto menabung di bank di sini selama 4 bulan ya. Silahkan dicermati dulu, diamati bagaimana cara penyelesaiannya ya. Oke, di sini cukup sampai di sini ya. Silahkan banyak-banyak berlatih dalam mengerjakan soal atau dalam latihan soal kalian mengerjakan di sini. Semakin banyak kalian latihan matematika itu semakin mudah, semakin kalian paham atau semakin kalian ahli dalam mengerjakannya. Soalnya seperti ini, caranya seperti ini. Soalnya seperti ini, menggunakan rumus ini. Caranya soalnya seperti ini, oh pakai ini. Logika kalian juga pasti bermain. Nanti cara perbandingannya, oh di sini kok kayaknya nggak patut, di sini menggunakan perbandingan berbalik. Oh jadi gunakanlah perbandingan sejenis, senilai maksud saya. Jadi banyak-banyaklah latihan dalam mengerjakan matematika, otomatis kalian bisa mengerjakannya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.